Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada saat ini memasuki surat nomor 19, yaitu surat Maryam. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Semoga amal perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak lupa saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 10 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, dan juga semoga Allah melimpahkan rezekinya kepada kita semua, rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya saya juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas gugurnya secara syahid pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei, juga kepada saudara-saudara semuanya yang menjadi korban atas keganasan para agresor yang menyerang negara Republik Islam Iran yang pada saat ini telah mencapai 1.500 lebih. Semoga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diberikan tempat di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaha ya ain syad. Tikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnadha rabbahu
wash ta'ala ra'syu syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqihi khaqiyah wa inni qaftum mawal yamil wara'i wa kanatim ra'ati akhiran fahab li milladunka waliyah yarizuni wa yarizu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyah ya Zakaria inna nubashiruka biqulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu syamiyah Ola rabbi anna yaqubu li ghulamu wa kanatim ra'ati akhirau wa qad balagtu minal kibari itiyah Ola kadzalika qala rabbuka wa alayya yinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a Qala rabbi ij'al li ayah Qala ayatuka alla tukalliman nasa shala yawli syawiyah Faqaraja alla kulmihim minal mi'rabi Fa'auha ilaihim ansyabiqu bu'aratan wa asyah Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, Tuhan yang maha cukup, yang memberi petunjuk, yang maha berkah, yang maha tahu, yang maha benar. Uraian tentang rahmat Tuhan dikau kepada hambanya Zakaria tatkala ia menyeru kepada Tuhannya dengan seruan yang lemah lembut. Ia berkata, Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah dan kepalaku penuh dengan uban. Aku tidak pernah kecewa dalam mohonanku. Saya ulangi lagi, aku tidak pernah kecewa dalam permohonanku kepada Engkau, wahai Tuhanku. Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan keluargaku sepeninggalku, dan istriku adalah mandul. Maka berilah aku seorang ahli waris dari duli dikau, yang akan mewaris aku dan mewaris sebagian putra Yakub. Dan buatlah dia orang yang mendapat perkenan di kau, wahai Tuhanku.
Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar baik kepada engkau tentang seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Sebelum itu kami tidak membuat seorang yang sama dengan dia. Ia berkata, Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak laki-laki, sedang istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri telah mencapai usia lanjut. Ia berfirman, demikianlah Tuhan dikau berfirman, itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya aku telah menciptakan dengan saya ulangi lagi ayat ke-9. Ia berfirman, demikianlah Tuhanku dikau berfirman, itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya aku telah menciptakan engkau dahulu tatkala engkau bukan apa-apa. Tatkala ia berkata, Tuhanku, berilah aku pertanda. Ia berfirman, pertanda engkau ialah bahwa engkau tidak berbicara kepada orang selama 3 malam dalam keadaan sehat walafiat. Maka ia keluar dari tempat suci kepada kaumnya, dan ia mengumumkan agar mereka memahasucikan Allah pagi dan petang. Demikianlah arti dan makna surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 11. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kependekan dari kafin artinya yang maha cukup. Hak kependekan dari hadin artinya yang memberi petunjuk. Ya kependekan dari yamin artinya yang maha berkah. Ain kependekan dari alim artinya yang maha tahu. Dan shot kependekan dari sodik artinya yang maha benar. Ia juga dapat dipakai sebagai kata penyeru yang artinya wahai. Tetapi menurut seorang mufassir, ya adalah kependekan dari yamin, artinya zat yang mempunyai yumin atau berkah. Kemudian penjelasan ayat 5. Kekhawatiran Nabi Zakaria alaihissalam ialah kalau keluarga beliau tidak menjalani hidup yang tulus, dan khawatir pula kalau sepeninggal beliau tidak ada orang yang memimpin manusia pada jalan ketulusan. Selanjutnya penjelasan ayat 6. Warisan para putra Nabi Yakub ialah kenikmatan Allah yang berupa wahyu kenabian yang dijanjikan kepada keturunan Yakub alaihi salam. Penjelasan ayat yang ke-7.
Samiyun artinya orang yang bersaing atau berlomba mencari kemenangan dalam hal kemuliaan atau keluhuran. Oleh sebab itu berarti pula orang yang sederajat atau orang yang kemuliaan atau orang yang sebanding. Kata itu tercantum sekali lagi di dalam ayat ke-65 surat ini dan mengandung arti yang sama dan sekali-sekali tidak berarti bernama sama. Karena yang dibicarakan di sini ialah tentang Allah. Jadi itu tidak berarti bahwa di dunia belum pernah diciptakan orang yang seperti Nabi Yahya atau yang sama dengan beliau. Kitab Injil menguraikan sebagai berikut, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa di antara segala orang yang dilahirkan oleh perempuan belum bangkit seorang pun yang lebih besar daripada Yahya Pembaptis. Kitab Matius pasal 11 ayatnya 11. Adapun yang dimaksud ialah bahwa dalam keluarga Nabi Zakaria tidak dilahirkan lagi seorang anak laki-laki seperti Nabi Yahya. Karena dalam ayat sebelumnya diterangkan bahwa yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria ialah keluarga beliau sendiri. Oleh karena Allah meyakinkan beliau bahwa anak laki-laki yang dijanjikan tidak seperti anggota keluarga lainnya yang beliau khawatirkan, atau dapat pula diartikan bahwa yang dimaksud ialah bahwa orang yang seperti Nabi Yahya belum pernah muncul pada zaman itu. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 10. Sebagian mufasir menerangkan bahwa kata lail yang diartikan malam ini mencakup pula yaum, artinya siang, sebagaimana yaum atau siang mencakup pula lail, artinya malam. Selain itu di dalam surat nomor 3 surat Ali Imran ayat 40 di sana disebutkan 3 hari. Dengan demikian menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah 3 hari 3 malam. Hendaklah diingat bahwa Quran suci tidak menguatkan pendapat sebagian ulama bahwa Nabi Zakaria menjadi bisu. Karena Quran suci menerangkan bahwa beliau dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan Nabi Zakaria tidak berbicara kepada manusia ialah agar beliau dapat menjalankan sholat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu dalam ayat itu dikatakan bahwa Nabi Zakaria
memberitahukan kepada kaumnya supaya memahasucikan Allah. Lihat pula tafsir nomor 420. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada saat ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.